Ada satu hal yang sering terlambat disadari ketika membahas pensiun, penghasilan, perlindungan kerja, bantuan sosial, dan ketertiban administrasi negara. Gangguan paling besar justru kerap bermula dari aturan yang dianggap kecil, bukan karena aturannya tidak penting, melainkan karena banyak rincian yang terlihat biasa saja sampai dampaknya benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari. Sejenak, perhatikan hal ini dengan tenang. Ketika potongan iuran berubah, ketika data bantuan harus diverifikasi ulang, ketika kewajiban perpajakan meluas, ketika harga barang impor bergerak, dan ketika dokumen kerja atau usaha perlu disesuaikan, apakah semuanya langsung terlihat sebagai persoalan besar, atau justru baru terasa sesudah akibatnya masuk ke penghasilan, pengeluaran, dan rasa aman keluarga? Mari berhenti sebentar. Apakah semua penerima manfaat, para pensiunan, pelaku usaha kecil, pekerja aktif, dan keluarga yang bergantung pada layanan publik benar-benar sudah memahami mana yang sudah resmi, mana yang masih dalam tahap penyesuaian, dan mana yang harus segera diperiksa melalui jalur yang benar? Pertanyaan itu penting karena dalam urusan yang menyangkut kestabilan hidup, yang paling berisiko bukan selalu perubahan itu sendiri, melainkan salah paham terhadap aturan, salah membaca informasi, atau terlambat memeriksa dokumen yang menjadi dasar layanan. Beberapa keputusan resmi, titik-titik verifikasi, dan ketentuan administrasi yang menentukan akan dijelaskan dengan rinci nanti, termasuk bagaimana dokumen, keputusan pelaksanaan, dan aturan pengecekan berperan dalam ketenagakerjaan, perpajakan, impor, bantuan sosial, dan usaha kecil. Jadi yang diperlukan sejak awal bukan kepanikan, melainkan perhatian yang tertib. Apakah semua orang sudah siap menempatkan dirinya dengan benar di tengah perubahan seperti ini? Atau masih ada yang mengira semuanya akan berjalan sebagaimana biasa tanpa perlu diperiksa kembali? Yang menjadi perhatian publik dalam situasi ini sebenarnya cukup jelas. Banyak keluarga, terutama para pensiunan dan rumah tangga, yang hidup dengan perhitungan ketat, ingin memastikan bahwa penghasilan tetap terjaga, hak tetap dapat diakses, bantuan tidak terhambat, dan seluruh urusan administrasi negara tidak menimbulkan masalah baru. Kekhawatiran itu wajar. Dalam praktiknya, satu kebijakan sering bersentuhan dengan kebijakan lain. Ketika aturan ketenagakerjaan diperjelas, perlindungan kepesertaan ikut terdampak. Ketika perluasan kewajiban pajak dijalankan, dunia usaha dan harga barang atau jasa ikut menyesuaikan. Ketika data bantuan sosial diperbarui, akurasi dokumen kependudukan menjadi sangat menentukan. Ketika barang impor ditertibkan, pola belanja dan usaha yang bergantung pada pasokan luar negeri ikut terpengaruh. Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan hanya isi kebijakan secara umum, tetapi juga dampak praktisnya terhadap kehidupan yang nyata, terutama bagi para pensiunan, mantan ASN, TNI, dan Polri yang sangat mengutamakan kepastian, ketertiban, dan keamanan administrasi. Bila diterjemahkan ke dalam arti yang paling dekat dengan kehidupan para pensiunan, persoalannya adalah ini. Setiap perubahan aturan harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kepastian hak, bukan sekadar perubahan teknis yang jauh dari keseharian. Bagi seorang pensiunan, stabilitas bukan hanya soal jumlah uang yang diterima. Stabilitas juga menyangkut apakah data diri tepat, apakah dokumen resmi selaras, apakah layanan publik yang terkait dengan identitas tetap dapat diakses tanpa hambatan, apakah pengeluaran rumah tangga bisa diperkirakan, dan apakah keluarga memahami langkah yang harus diambil bila ada penyesuaian. Bagi keluarga pensiunan yang juga memiliki anak atau kerabat yang masih bekerja, mempunyai usaha kecil, atau menerima bantuan sosial, perubahan ini tentu terasa lebih luas lagi. Maka arti praktisnya bukan hanya memeriksa satu hal, melainkan melihat keterkaitan antara penghasilan, kewajiban, perlindungan, dan ketertiban data. Dengan kata lain, yang perlu dijaga adalah posisi keluarga agar tidak dirugikan oleh kelalaian administrasi, kesalahan membaca ketentuan, atau informasi tidak resmi yang menyesatkan. Dalam membaca semua ini, ada hal yang harus dibedakan dengan hati-hati. Ada bagian yang sudah resmi, jelas, dan dapat dijadikan pegangan karena bersandar pada keputusan pemerintah, aturan pelaksanaan, dan mekanisme administrasi yang berlaku. Ada pula bagian yang masih berupa penyesuaian teknis di lapangan, sehingga penerapannya menuntut verifikasi lebih lanjut melalui instansi yang berwenang. Bahasa resminya harus dijaga agar tidak menimbulkan salah paham. Yang sudah dapat dipahami sebagai resmi adalah arah pengetatan administrasi, pemutakhiran data, penyesuaian kewajiban di bidang tertentu, perlunya sinkronisasi kepesertaan, dan penguatan pengawasan. Itu berarti masyarakat memang perlu lebih teliti membaca posisi masing-masing. Sementara yang masih memerlukan kehati-hatian adalah rincian pelaksanaan pada kasus per kasus, termasuk apakah suatu kondisi tertentu sudah masuk kewajiban baru, apakah dokumen lama masih memadai, apakah data yang tercatat sudah sinkron, dan apa langkah korektif bila ada perbedaan antara keadaan nyata dan catatan sistem. Dalam kerangka yang resmi, masyarakat tidak diminta untuk menebak-nebak.
Yang dibutuhkan adalah memeriksa, memastikan, lalu menyesuaikan melalui saluran yang benar. Karena seluruh tenggat, perhatian, penyesuaian, dan arah kesiapan dalam naskah ini harus dibaca dengan satu patokan yang sama, maka semua titik waktu, masa perhatian, dan fase penyesuaian diseragamkan pada 16 Maret 2026. Tanggal itu menjadi penanda untuk melihat seluruh rangkaian perubahan ini secara tertib. Jadi, ketika berbicara tentang persiapan, verifikasi, pengecekan data, pemahaman hak, penyesuaian kewajiban, dan pengawasan administrasi, semuanya diletakkan dalam kerangka 16 Maret 2026. Dengan begitu, tidak ada kesan tergesa-gesa, tidak ada dorongan yang membingungkan, dan tidak ada ruang untuk salah tafsir seolah-olah perubahan baru harus dipikirkan belakangan. Dalam kerangka waktu ini, masyarakat diberi ruang untuk memahami, memeriksa, dan membenahi apa yang perlu dibenahi. Para pensiunan juga dapat menempatkan informasi ini secara tenang, mana yang perlu dicek sendiri, mana yang perlu dibantu keluarga, dan mana yang harus ditanyakan kepada instansi resmi. Bila alurnya diikuti sebagai sebuah jalan pandu yang tenang, langkah pertama adalah memeriksa posisi diri sendiri dan keluarga. Mulailah dari hal yang paling dasar, yaitu identitas dan dokumen kependudukan, kartu keluarga, KTP elektronik, kesesuaian nama, alamat, status keluarga, dan seluruh elemen yang sering dianggap tetap perlu dilihat kembali dengan teliti. Bagi banyak orang, terutama lansia, dokumen semacam ini terasa sudah lama selesai, padahal justru disinilah banyak hambatan bermula. Jika ada anggota keluarga yang lahir tetapi belum tercatat, jika ada anggota yang meninggal tetapi belum dilaporkan, jika ada perpindahan alamat, jika ada ejaan nama yang berbeda, atau jika ada data ganda yang belum diperbaiki, semua itu dapat memengaruhi akses terhadap bantuan sosial, layanan administrasi, dan verifikasi identitas pada berbagai sistem yang saling terhubung. Langkah ini sebaiknya dilakukan lebih dahulu, karena seluruh hak lain pada akhirnya berdiri di atas data dasar yang benar. Setelah dokumen dasar diperiksa, langkah berikutnya adalah memahami kaitannya dengan layanan yang sedang atau mungkin akan digunakan. Bagi rumah tangga yang terkait dengan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, atau subsidi energi, akurasi data menjadi sangat penting. Bantuan dapat tertahan bukan semata-mata karena hak hilang, tetapi karena sistem menilai data tidak valid atau tidak sinkron. Dalam situasi seperti itu, keluarga sebaiknya tidak langsung menyimpulkan sesuatu yang keliru. Jalurnya harus resmi. Periksa terlebih dahulu apakah identitas dan susunan keluarga sesuai, apakah alamat masih sama dengan catatan yang dipakai, dan apakah ada perubahan yang belum masuk ke sistem kependudukan. Bila ada ketidaksesuaian, langkah pembaruan perlu dilakukan melalui kantor Dukcapil atau saluran resmi setempat. Bagi para pensiunan yang tidak terbiasa mengurus secara digital, disinilah dukungan anak, cucu, atau kerabat dekat menjadi sangat penting. Bantuan keluarga bukan sekadar memudahkan, tetapi juga melindungi agar lansia tidak salah langkah. Untuk keluarga yang masih memiliki anggota aktif bekerja atau yang menjalankan usaha kecil, jalur pandunya bergerak ke bidang ketenagakerjaan dan perpajakan. Pada sisi ketenagakerjaan, perhatian utama tertuju pada BPJS, ketenagakerjaan, kontrak kerja, dan komponen pengupahan. Iuran BPJS, ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja mandiri, freelancer, pedagang, atau pelaku usaha kecil yang mendaftar sendiri, perlu dipahami secara rinci. Besaran iuran, program yang diikuti, kemungkinan penyesuaian iuran minimum, dan kepastian status kepesertaan harus diperiksa. Jangan menunggu sampai perlindungan diperlukan, baru menyadari ada kekurangan bayar, ada ketidakcocokan program, atau ada status yang belum benar, karena pada sistem yang lebih tertib, kepatuhan administrasi semakin mudah dipantau. Perlindungan hanya akan bermanfaat jika ia dijaga sejak awal dengan benar. Pada sisi hubungan kerja, yang perlu diperiksa adalah isi kontrak, masa berlakunya, pola perpanjangan, dan kesesuaiannya dengan aturan yang mengatur PKWT atau pekerja kontrak. Banyak orang menandatangani kontrak tanpa membaca secara tenang, padahal di dalamnya terletak dasar kepastian kerja. Dalam suasana pengawasan yang makin aktif, perusahaan juga tidak dapat terus memakai pola lama tanpa penyesuaian. Karena itu, bagi pekerja, penting untuk memahami isi perjanjian. Bagi perusahaan atau bagian SDM, penting untuk meninjau kembali template, dokumen, dan kebiasaan administrasi yang selama ini dipakai. Demikian pula dengan slip gaji, gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, keterkaitannya dengan upah minimum sektoral, dan hak seperti THR harus dipahami dengan baik. Ini bukan hanya soal hitung-hitungan, tetapi soal kepastian hak yang dibayar dengan benar.
Kemudian jalur pandu bergerak ke bidang perpajakan. Di sini yang paling banyak menjadi perhatian adalah PPN dan kewajiban administratif yang mengikutinya. Perluasan objek PPN berarti ada sektor-sektor yang sebelumnya dirasa longgar atau memiliki perlakuan berbeda, lalu masuk dalam pengenaan yang lebih tegas. Hal itu dapat menyentuh jasa digital, langganan aplikasi, streaming, iklan online, jasa pendidikan tertentu, jasa kesehatan tertentu, dan kategori barang tertentu yang bernilai lebih tinggi. Bagi pelaku usaha kecil, ini bukan semata-mata persoalan menaikkan harga. Yang lebih mendasar adalah kesiapan administrasi. Apakah NPWP aktif? Apakah pencatatan rapi? Apakah faktur pajak dapat diterbitkan dengan benar? Dan apakah SPT masa PPN dapat dilaporkan secara tertib? Bagi usaha yang masih sederhana, titik rawannya justru di sini. Karena itu, langkah yang tepat adalah memeriksa status usaha, memahami apakah kewajiban baru sudah relevan, lalu bila perlu berkonsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak melalui jalur resmi. Dampaknya bagi para pensiunan juga dapat dibaca secara praktis. Ketika kewajiban pajak meluas pada sisi usaha, harga barang dan jasa dalam rumah tangga dapat ikut menyesuaikan, maka pengelolaan belanja perlu lebih hati-hati. Bukan berarti semua akan berubah sekaligus, tetapi rumah tangga yang hidup dengan anggaran terukur tentu harus lebih cermat membedakan kebutuhan dan keinginan. Di titik ini, peran keluarga sangat penting dalam menjaga keseimbangan pengeluaran, terutama bila ada anggota keluarga lansia yang terbiasa dengan pola belanja tertentu. Ketelitian, bukan kekhawatiran, adalah sikap yang paling tepat. Pada jalur berikutnya, perhatian diarahkan ke belanja online dan barang impor. Bila ada keluarga yang sering membeli barang dari platform luar negeri, atau ada usaha kecil yang bergantung pada pasokan barang impor, maka batas nilai impor bebas bea masuk dan mekanisme pemungutan pajak pada platform asing perlu dipahami dengan tenang. Barang yang tampak murah di layar bisa menjadi lebih mahal setelah ditambah bea masuk dan pajak impor. Perubahan ini dapat terasa pada pembelian gadget, aksesoris, pakaian, kosmetik, dan berbagai barang kecil lain yang selama ini dianggap lebih hemat bila dibeli dari luar negeri. Bagi konsumen biasa, artinya perlu ada ketelitian dalam menghitung harga akhir. Bagi pelaku usaha, artinya model usaha, margin, dan ketahanan harga perlu ditinjau ulang. Dari sisi lain, penataan ini juga memberi peluang lebih setara bagi produk lokal yang selama ini harus bersaing dengan barang impor yang terlihat jauh lebih murah. Dalam seluruh alur penyesuaian ini, perlindungan terhadap risiko harus menjadi perhatian besar. Kesalahan yang paling sering terjadi biasanya bukan kesalahan yang rumit. Orang lupa memeriksa data, menganggap nama dan alamat pasti sudah benar, menunda pembaruan dokumen, tidak membaca isi kontrak, tidak memahami rincian iuran, tidak mengecek status usaha, atau menerima informasi dari sumber yang tidak berwenang. Semua itu tampak kecil, tetapi dalam urusan administrasi, kesalahan kecil dapat menutup akses kepada hak yang besar. Karena itu, kehati-hatian harus dijaga sejak awal. Jika ada informasi yang menyangkut pensiun, gaji, perlindungan, bantuan sosial, pajak, atau verifikasi data, jangan langsung percaya pada pesan berantai, unggahan tidak resmi, atau orang yang mengaku dapat mempercepat urusan di luar jalur resmi. Jangan menyerahkan dokumen penting, data kependudukan, nomor rekening, atau identitas pribadi kepada pihak yang tidak jelas. Jangan mudah tergoda oleh janji yang terdengar meyakinkan, tetapi tidak dapat diuji melalui instansi yang sah. Dalam situasi seperti ini, peringatan anti penipuan harus disampaikan dengan tegas. Segala urusan yang menyangkut data, bantuan, perlindungan, dan hak keuangan sebaiknya hanya ditangani melalui lembaga resmi atau orang yang memang diberi kuasa secara sah oleh keluarga. Ada pula keadaan-keadaan khusus yang perlu dipahami dengan tenang agar tidak menimbulkan salah kesimpulan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian data. Bila nama berbeda satu huruf, alamat lama masih tercatat, status keluarga belum diperbarui, atau susunan anggota keluarga di kartu keluarga tidak sama dengan keadaan sebenarnya, jangan menganggapnya sepele. Pada sistem yang saling terhubung, perbedaan kecil seperti itu bisa cukup untuk memunculkan hambatan verifikasi. Keadaan khusus lain adalah perpindahan alamat. Banyak keluarga sudah pindah rumah tetapi pembaruan administrasi belum dilakukan dengan sempurna. Akibatnya, catatan pelayanan tetap mengacu pada alamat lama. Ini dapat menyulitkan ketika layanan publik atau bantuan bergantung pada data wilayah. Dalam kasus seperti ini, pembaruan harus ditempuh melalui prosedur resmi agar tidak menimbulkan masalah lanjutan. Kondisi khusus berikutnya berkaitan dengan urusan rekening atau bank ketika itu relevan dalam penerimaan layanan tertentu. Bila keluarga mendapati ada persoalan pada kesesuaian identitas dengan rekening, perubahan status rekening, atau hambatan administrasi yang menyebabkan penerimaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka langkah pertama tetap sama. Pastikan dulu identitas dasar, kecocokan data, dan jalur layanan yang digunakan. Jangan mengambil jalan pintas melalui pihak perantara yang tidak jelas.
Mintalah penjelasan melalui bank yang bersangkutan dan lembaga resmi yang terkait dengan layanan tersebut. Dalam banyak keadaan, masalah seperti ini dapat diselesaikan bila data dasar sudah benar dan prosesnya ditempuh melalui kanal yang tepat. Yang tidak boleh dilakukan adalah membiarkan masalah berlarut-larut sambil hanya mengandalkan kabar dari luar. Bagi UMKM, ada pula keadaan khusus ketika omzet berubah, klasifikasi usaha bergeser, atau izin usaha lama belum disesuaikan dengan sistem OSS dan NIB yang terbaru. Jika usaha sudah berkembang, penggunaan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% perlu dipastikan masih sesuai dengan syarat dan batas omzet tertentu. Bila tidak lagi sesuai, maka penyesuaian perlu dilakukan agar tidak menimbulkan pelanggaran. Di sisi tenaga kerja, meski karyawannya hanya 1 atau 2 orang, kewajiban terhadap BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tetap perlu diperhatikan. Banyak pelaku usaha kecil menunda hal ini karena sibuk dengan operasional harian. Padahal justru ketertiban sederhana inilah yang akan melindungi mereka di kemudian hari, termasuk saat ingin mengakses pembiayaan, memperluas pasar, atau bekerja sama dengan pihak yang lebih besar. Bila seluruh naskah ini diringkas dengan tenang, maka intinya sederhana namun sangat penting. Perubahan aturan yang menyentuh ketenagakerjaan, perpajakan, barang impor, bantuan sosial, dan usaha kecil harus dibaca sebagai rangkaian yang saling berkaitan. Bagi para pensiunan, mantan ASN, TNI, dan Polri, arti praktisnya adalah menjaga agar seluruh dasar administrasi tetap benar, hak tetap terjaga, dan keluarga tidak salah langkah saat menyesuaikan diri. Yang sudah resmi harus dijadikan pegangan dengan tenang. Yang masih memerlukan verifikasi harus diperiksa melalui jalur yang benar. Semua titik perhatian dalam naskah ini dibaca dengan patokan 16 Maret 2026 agar masyarakat memiliki kerangka yang tertib dan tidak rancu. Jalan yang paling aman selalu sama. Periksa dokumen dasar, pahami kaitannya dengan layanan yang digunakan, cocokkan data dengan keadaan sebenarnya, baca hak dan kewajiban secara utuh, bertanya pada instansi resmi bila ada keraguan, dan hindari seluruh bentuk penipuan atau perantara yang tidak sah. Dengan sikap seperti itu, perubahan tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang membingungkan. Ia memang menuntut ketelitian, tetapi tetap dapat dihadapi dengan kepala dingin. Ketertiban administrasi, kepatuhan pada jalur resmi, dan bantuan keluarga kepada para lansia adalah perlindungan yang sangat besar nilainya. Semoga seluruh keluarga, terutama para pensiunan dan rumah tangga yang mengandalkan kepastian layanan publik, diberi kemudahan dalam memeriksa, menyesuaikan, dan menjaga hak-haknya dengan baik. Semoga setiap urusan dimudahkan, setiap data yang perlu diperbaiki dapat segera diluruskan, dan setiap langkah penyesuaian berjalan dengan tertib, tenang, dan membawa kebaikan bagi kehidupan sehari-hari.